Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Catatan Fonda. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai histogram. Histogram adalah bagaimana kita membuat grafik atau plot yang memberikan gambaran keseluruhan tentang distribusi intensitas gambar. Plot bernilai pixel mulai dari 0 hingga 255 dalam sumbu X. Kemudian jumlah pixel yang sesuai pada gambar pada sumbu Y. Jadi kalau kita lihat misalnya contohkan ada gambar dengan nilai intensitas 180, 150, 100, 140. Kemudian kita lihat jumlah intensitas yang bernilai 80 ada 1, 140 ada 2, 140. Kemudian 150 ada 3, 150. 180 ada 1. Intensitas yang ada dalam pixel inilah yang kemudian diterjemahkan dalam suatu grafik atau plot. Sehingga nanti dengan menggunakan plot atau grafik ini kita bisa mengukur sejauh mana intensitas dari suatu gambar atau image. Dalam membuat grafik histogram, kita bisa menggunakan Matplotlib dan juga bisa menggunakan OpenCV. Kalau untuk Matplotlib, fungsi yang ada adalah PLT-HIS, ImageFact, bin 256, Color Alpha, di mana ImageFact adalah gambar. Kemudian bin adalah intensitas bernilai 0 sampai 255. Tapi jika kita tidak buat maka dia akan berisi 10 balok. Color adalah warna yang ingin kita gunakan dalam merencanakan histogram, sedangkan alpha adalah transparansi. Pertama kita akan menampilkan histogram yang mempunyai gambar hitam putih. Kita lihat bagaimana model histogramnya. Langkah yang utama adalah import CV2, kemudian import Matplotlib, PyPlot, SPLT ya. Kita coba mengambil gambar yang berlatar hitam putih. Jadi kita baca gambar, inbreed, daun bin titif ya, dengan sifatnya adalah hitam putih. Kemudian kita tampilkan. Ada kesalahan penulisan PyPlot ya. Nah, ini adalah gambar daun yang hitam putih yang akan kita coba melihat bagaimana histogram dari gambar daun hitam putih ini. Nah, perintah histogram tadi sudah kita lihat pada HIS, image, bins ya. Kita coba menampilkannya. HIS, nama gambar kita GBR, titik, Rafael untuk mengisi grafik 256 intensitas yang kita gunakan, ranknya 0 sampai 256, PLT show ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya hanya ada dua nilai intensitas yang berisi, yaitu di 0 dan di 255 ya. 0 menunjukkan posisi warna hitam dan 255 menunjukkan posisi warna putih. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi histogram gambar hitam putih. Sekarang kita coba memanggil gambar yang dominan warna hitamnya. Sama dengan perintah tadi, kita panggil aja. Gambarnya sama dengan CV2, imread. Gambarnya bernama pesawat ya. Pick, satu untuk gray, kemudian PLT info. PLT show ya. Nah, kita coba panggil. Nah, ini adalah gambar pesawat JPEG di mana keadaannya dominannya lebih banyak warna hitam ya. Nah, kita akan melihat intensitas yang ada pada gambar pesawat ini dengan menggunakan grafik histogram. Kalau kita ikuti perintah pembuatan grafik Matplotlib tadi, maka perintahnya PLT HIS gambar Rafael, kemudian intensitasnya 256. Ranknya 0 sampai 256 sama PLT show ya. Lihat. Nah, ini adalah grafik histogram untuk gambar pesawat. Nah, kalau kita lihat kembali di sini udah dominan warna hitam, tapi dengan sedikit menggunakan intensitas 50 sampai 150. Jadi gambar ini kalau hitamnya yang mendominasi maka dia semakin tinggi untuk arah 0.
Tapi kalau dia mendominasi warna putih, maka yang akan tinggi adalah di sebelah kanan dari grafik ini ya. Kita coba dengan gambar yang intensitas warna hitam dan putihnya merata. Perintah yang sama, langsung aja gambar kita read aja. Sama dengan TV2 read ya. Read. Nama gambarnya Zelda di PNG 1. Kemudian kita coba lihat dulu gambarnya, PLT show ya. PLT show. Nah, ini adalah gambar di mana dominasi hitam dan putihnya hampir merata. Maka kalau kita lihat grafik histogramnya, perintahnya PLT, yes, gambar ya. GBR tadi, Ravel model dari grafik kita dengan rank 0 sampai 256. Kemudian kita panggil. Maka kalau kita perhatikan grafik dari gambar ini, terlihat antara 0, intensitas 0 dan 156 berisi nilai. Intensitas ini agak merata, cuma masih gelap karena di sini masih ada yang kosong gitu ya, tidak sampai 256 yang menunjukkan lebih terang gambar Zelda ini. Nanti kita coba untuk dia menjadi lebih bersih. Nah, kalau kita bandingkan dengan gambar sebelumnya, di sini lebih arah ke kirinya lebih tinggi, berarti warna hitamnya lebih dominan. Maka pada gambar Zelda ini hampir rata warnanya, cuma dia tidak sampai ke kanan ya dari grafik. Berarti nilai antara 180 sampai 255 ya, tidak ada. Maka dia agak gelap kalau kita lihat. Nah, ini adalah cara bagaimana kita menampilkan grafik histogram ya dengan menggunakan Matplotlib. Nah, tadi ada disinggung kalau kita tidak memberi nilai rank, maka akan membentuk full block gambarnya ya. Kita akan coba membedakannya dengan grafik yang di atas. Perintahnya sama, kita langsung aja nilai 256-nya tidak kita isi ya. PLT is gambar image kita, Ravel. Kita langsung ambilkan PLT titik so ya. Nah, ini yang membedakan. Kalau kita hitung balok ini jumlahnya adalah 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini dia rata diambilnya ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ada nilai, berarti di sini ada 175. Jadi di sini diambil rata-ratanya 0 sampai 25 dihitung sama rata. Ini cara menampilkan histogram dengan menggunakan model balok dengan jumlah 10 ya. Berikutnya adalah kita akan mencoba membuat histogram, image atau gambar berwarna ya. Pertama kita panggil dulu gambar berwarnanya, gambar sama dengan itu TV2. Nama gambarnya Papers PNG. Kemudian kita panggil gambarnya. Nah, ini adalah gambar Papers ya. Nah, ini karena perpaduan antara OpenCP yang BGR dan Matplotlib yang RGB sehingga terjadi perubahan warna pada gambar ini ya. Kemudian kita coba untuk memanggil satu persatu grafik dari warna tersebut. Kita set dulu untuk gambarnya ini. Di sini kita panggil untuk red 2. Kemudian kita PLT is dim cover bin sama dengan 256. Ini panjang sumbu X-nya. Kemudian colornya sama dengan red. Alpha 0,5. Kemudian kita coba panggil PLT show. Sedikit kesalahan untuk red. Tanda petik. Nah, ini adalah posisi warna red untuk gambar Papers ini ya. Nah, distribusi warna red pada gambar berwarna ya. Nah, kita coba pemanggil untuk warna green. Kita copy aja. Di sini kita rubah jadi 1 dan warnanya green. Di sini kita hapus. Nah, ini warna merah dan hijau. Kemudian kita panggil lagi warna biru, blue. Kita copy aja.
0 dan blue. Kita hapus yang di sini ya. Jadi papers ini warna blue, green, dan rednya, merahnya. Ini gambar distribusi warna blue, kemudian warna green, dan warna hijau pada gambar papers ini. Nah, ini bagaimana kalau kita menampilkan histogram dengan menggunakan matplotlib ya, dengan fungsi matplotlib. Selanjutnya adalah bagaimana membuat grafik histogram dengan menggunakan fungsi pada OpenCV. Kalau kita lihat perintah plotting to Instagram OpenCV-nya adalah CV call his ya. Di sini ada image itu adalah gambarnya. Kemudian ada channel, ini adalah indeks untuk warna biru, hijau, dan merah. Kalau kita nanti menggunakan indeks warna. Begitu juga untuk gambar grayscale. Mask ini kita menggunakan mask, defaultnya adalah kosong, jadi kita tidak menggunakan mask ya. Kemudian ada his size kita gunakan untuk skala sumbu X 256 dan ranknya 0 sampai 256. Kita masuk penggunaan contoh, kita ambil gambar yang udah ada, papers ya, CV2 titik im. Karena OpenCV sifat warnanya menampilkan BGR, maka kita convertkan dia supaya menampilkan warna aslinya, gambar BGR. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya, untuk kita menampilkan gambar ya. Kita panggil gambar CV to color. Nah, di sini kita menerjemahkan BGR ke RGB ya. Setelah kita convert, kita coba panggil plt imshow BGR dan plt. Kita eksekusi aja. Nah, ini adalah gambar yang akan kita buat histogramnya. Kita lanjutkan di sel yang sama aja. Pertama yang lakukan adalah mengindeks warnanya sama dengan R ya. Kemudian kita lakukan perulangan. Warna BGR ini ya. Di for i enumerate color. Nah, ini baru kita lakukan perintah perhitungan histogramnya ya. Jadi histogram CV2 kita panggil perintahnya call his. Nah, ini kemudian baru kita ambil gambar, kemudian kita ambil i-nya tadi, RGB-nya yang mau kita ambil. Nah, kita tidak menggunakan mask, maka none. Selanjutnya jumlahnya 256, sumbu X-nya dengan rank 0 sampai 256. Kita panggil plot untuk grafik. Grafiknya histogram tadi, histr. Colornya sama dengan call yang kita panggil perulangan tadi, plt xlim untuk sumbu X 0 sampai 256. Kemudian baru kita tampilkan histogramnya. Tampil histogram ya. plt show. Coba. Sedikit ada kesalahan. Non ya sebenarnya dia. Tidak termasuk dalam looping. Kita tarik aja. Nah, ini hasil yang kita dapat dari warna papers ini ya. Kemudian bagaimana kalau kita lihat di sini tidak menggunakan mask, tapi kita memakai mask untuk histogram ya. Mask histogram. Oke, kita coba buat masknya. Histogram. Nah, masih menggunakan gambar paper yang sama. Kita copy aja yang sudah kita tampilkan tadi. Kita convert warnanya tadi. Ini kita copy aja. Kemudian kita coba lagi. Nah, ini adalah gambar papers yang akan kita buat mask histogramnya. Nah, langkah berikutnya kita buat masknya ya. Buat mask
Perintahnya max sama dengan np. Jadi di sini kita menggunakan numpy. Kita panggil dulu numpy-nya. Numpy s np. Kita kali, berarti ini zeros. Kita udah pernah menyinggung juga di pertemuan numpy. Nilainya adalah matriks 0 ya. Kemudian gambar shape adalah nilai matriks. Kemudian win 8 ya. Win 8 untuk bilangan ya. Kemudian kita tandai daerah yang mau kita mas. Di sini kita contohkan adalah di daerah sumbu X-nya 400 dan sumbu Y-nya 400, 100, 400. Nah, ini sebenarnya udah terbentuk masnya. Bisa kita lihat dulu supaya bisa kita membedanya nanti. Kita panggil plt show mas ya. Kita kasih dia hitam putih. Kemudian plt show. Ada kesalahan sedikit, komanya lupa. Kita lihat lagi. Nah, ini masnya terbentuk ya. Ini bagaimana kita membentuk mas. Bisa kita rubah, misalnya di sini 200. Maka kalau kita lihat hasilnya, di sini dia 100 sampai 200 sumbu Y-nya dan sumbu X-nya 100 sampai 400 ya. Jadi ini daerah yang mau kita tandai untuk mas. Nah, kemudian kita panggil juga untuk memasukkan mas image di dalam mas yang kita tandai ini ya. Kita panggil mas gambar CV2. Nah, ini kita perlu menggabungkan. Kita gunakan perintah bit waste and ya. Yang mau kita masukkan adalah yang gambar kita masuk convert tadi, gambar BGR, gambar BGR, dan masnya sama dengan mas. Kemudian kita coba tampilkan plt im show mas gambar ya. plt so, kita lihat hasilnya. Nah, ini yang sudah kita mas. Kemudian kita masukkan gambarnya. Gambar ini dengan perintah bitwise and ya. Masukkan. Nah, kemudian kita lihat histogram dari masing-masing gambar ini ya. Nah, kalau kita ambil histogram dari gambar yang sudah kita convert BGR tadi, mintanya chip itu always kan, kita tekan tab. Kemudian panggil gambarnya tadi, gambar BGR tadi ya, yang kita sudah convert. Kemudian non, dan dia non. Kita belum gunakan mas, ini yang aslinya. Kita pilih non, nilainya 256 dengan rank 0 sampai 256. Dan kita enter. Baru kita ambil yang masnya. Grafik untuk mas sama dengan CV2 call his. Kita panggil gambar. Dia 0. Nah, di sini mas kita pakai mas, ranknya 256 juga ya, 0 sampai 256 ya. Nah, ini kita udah bentuk. Kita lihat dulu di atasnya ada yang salah juga kayaknya. Kita kasih ini dulu. Dan di sini kita lupa membuat koma. Kita kasih koma. Kita panggil plt plot. Ini kita panggil dulu gambarnya, gambar his, gambar ya, his BGR plt plot yang grafik untuk masnya ya, his mas plt. So, saya coba hasilnya. Nah, sedikit ada kesalahan kalau kita lihat. Saya perbaiki dulu, tanda kurungnya salah.
Kadang terlalu tekan shift ya, jadi yang keluar lain gitu. Nah, ini gambar dari emas yang kita buat tadi ya. Awalnya adalah papers, kemudian kita buat emasnya, kemudian kita munculkan, kemudian kita ambil grafik untuk emasnya ini ya, histogramnya. Nah, yang biru ini adalah untuk papers, sedangkan yang kuning untuk emasnya. Demikian pertemuan ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, kita simpan dulu di sini dengan nama histogram. Semoga dapat dipahami. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like dan subscribe. Kemudian source code bisa dilihat di deskripsi. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.